Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas-tugas perkembangan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini izin memperkenalkan diri dulu. Saya Kesya Vanessa Maharani dengan nomor NPM 2414420027 dan sebelah saya rekan saya. Saya Jafar Yusroyaki dengan NPM 241442000056. Baik, kita akan memulai presentasinya. Tugas-tugas perkembangan psikologi perkembangan. Anggota tim kami ada 2, yaitu yang pertama Kesya Vanessa Maharani dengan NPM 241442000027 dan saya sendiri Jafar Ayisrozaki dengan NPM 241442000056. Pengertian tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang harus diselesaikan agar individu dapat mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan perkembangan yang optimal dalam fase kehidupannya. Jika tugas tersebut berhasil diselesaikan, individu akan merasa bahagia dan mampu melanjutkan ke tugas berikutnya. Menyelesaikan tugas ini dapat menyebabkan ketidakbahagiaan, penolakan sosial, dan kesulitan dalam perkembangan selanjutnya. Tugas-tugas ini berkaitan erat dengan kematangan fisik, norma sosial, budaya, nilai-nilai, dan aspirasi individu, serta merupakan bagian dari proses perkembangan manusia yang berlangsung sepanjang akhir hayat. Selanjutnya Harvey Gross 1961 mengartikan tugas perkembangan sebagai berikut. A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of the individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks will value leads to unhappiness in the individual, disapproval by society and difficulty with later tasks. Maksudnya bahwa tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan pada menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugasnya. Berikut sumber tugas perkembangan. Yang pertama ada kematangan fisik, kedua tuntutan masyarakat secara kultural, yang ketiga tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, yang keempat tuntutan norma agama. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan bayi usia kanak-kanak 0 hingga 6 tahun. Usia pertama, anak belajar berjalan. Usia kedua, belajar makan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Keempat, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Yang kelima, mencapai stabilitas fisiologi. Yang keenam, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang ketujuh, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Yang kedelapan, terakhir, belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tugas-tugas perkembangan masa sekolah 6 hingga 12 tahun. Yang pertama, belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kedua, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan perasaan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, menggabungkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep sehari-hari
menyadari serta mengembangkan kata hati. Yang ke-8, belajar memperoleh kebebasan pribadi. Yang ke-9, mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kelompok. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas perkembangan remaja dari usia 13 hingga 18 tahun. Di sini ada 11 poin. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pemimpin dalam bertingkah laku. Yang ke-11 dan yang terakhir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, tugas perkembangan masa dewasa. Di sini yang pertama ada dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup, belajar dengan pasangan menikah, memulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang serasi. Kemudian di bagian dewasa pertengahan, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Kemudian ada di fase dewasa akhir atau masa tua, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Lanjut, menurut beberapa ahli, tugas-tugas perkembangan pada masa ini. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Charlotte Butler, yang kedua ada Elizabeth B. Hurlock, yang ketiga ada Erik Erikson. Saya akan jelaskan dari yang pertama. Yang pertama yaitu ada Charlotte Butler dari tahun 1930. Belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup Conrad yang dahulu dikenalnya secara subjektif belaka. Kemudian yang kedua, ada Elizabeth B. Hurlock pada tahun 1978. Belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru. Belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya, mulai belajar menetapkan identitas diri. Yang ketiga dan terakhir ada Erik Erikson tahun 1963. Anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, dan belajar bijaksana. Kemudian, tugas perkembangan dan implementasinya dalam pembelajaran. Berikut ini hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah dalam membantu perkembangan peserta didik adalah yang pertama ada menciptakan iklim religius yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran beragama, akhlak mulia, etika atau karakter peserta didik,
Kemudian membangun suasana sosio-emosional yang kondusif bagi perkembangan keterampilan sosial dan kematangan emosi peserta didik. Selanjutnya, membangun iklim intelektual yang memfasilitasi perkembangan berpikir nalar dan menguatkan pengambilan keputusan yang baik. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan program bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Lanjut, kesimpulan. Manusia dilahirkan dengan karunia-Nya kemampuan untuk terus bertumbuh dan berkembang selama hidupnya. Dimulai dari bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak mampu melakukan apapun, hingga menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab atas hidupnya. Agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, orang tua dan guru perlu mengetahui tugas-tugas perkembangan anak pada setiap fase perkembangannya, dimulai dari usia bayi dan kanak-kanak, usia masa sekolah awal, masa remaja, hingga dewasa awal. Memahami dengan baik tugas-tugas perkembangan pada setiap fase tertentu dapat membantu orang tua dan guru mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak agar ia dapat mengembangkan keseluruhan potensi dalam dirinya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.